الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan untuk kajian pada hari ini, kepada Yayasan Al-Kahfi dan semua dari ustadz-ustadz dan juga wakil dari Majelis Ulama yang hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dari apa yang dilakukan, kerjasama dan juga ta'awun yang baik ini mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya terima kasih kepada semua yang hadir, ikhwan dan akhwat. Mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barakah, dan juga kita diberikan hidayah taufik oleh Allah SWT untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Ikhwan fiddin, azakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Buku ini tebal, ya kurang lebih 600 halaman. Enggak mungkin dikaji dalam waktu 2 jam atau 3 jam. Materi ini kajiannya untuk 1 tahun. Buku ini, Mulia dengan Manhaj Salaf ini untuk kajian 1 tahun. Kita mau kaji dalam waktu 3 jam. Karena itu tidak mungkin. Karena kita membahas dalil dari Quran dan Sunnah tidak cukup dalam waktu yang singkat. Karena itu, ikhwan fillah, azakumullah, kita akan bahas beberapa poin yang penting dari buku ini, Mulia dengan Manhaj Salaf. Kemudian juga kepada ikhwan, akhwat yang hadir, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di antara antum mungkin ada yang sudah mengikuti kajian tentang manhaj salaf. Tapi sebagian juga banyak yang belum tahu. Bahkan juga yang hadir ada orang-orang yang baru ikut kajian. Karena itu saya akan menekankan nanti pembahasan ini di awal-awal. Apa sih yang dimaksud dengan salaf? Apa yang dimaksud dengan salafi? Karena terus terang kajian seperti ini harus terus diulang ratusan kali, bukan sekali 2 kali, ratusan kali. Karena banyaknya orang yang tidak tahu tentang manhaj salaf. Bukan hanya orang awam, bahkan ada dari majelis ulama pun yang tidak tahu. Bahkan di majelis ulama pusat di Jakarta sempat ada yang tanya, apa sih itu salaf? Jadi mereka tidak tahu. Dianggap satu aliran yang baru, dianggap satu pemahaman yang baru.
Karena itu perlu dijelaskan. Saya menulis buku ini diantaranya untuk menjelaskan tentang pemahaman yang benar ini. Pada hakikatnya salaf itu bukan satu hal yang baru, bukan aliran baru, bukan golongan baru, bukan pemahaman baru. Pada hakikatnya Islam itu sendiri. Pada hakikatnya salaf itulah Islam itu sendiri. Jadi pemahaman yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah al-majma'in, yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Artinya kita diperintahkan untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi SAW, "Man ya'ish minkum ba'di, fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidh, wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, dia akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Setelah Nabi mengabarkan akan terjadinya perpecahan, akan terjadinya perselisihan, Nabi SAW memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita, yaitu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham kalian. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita membahas tentang materi ini mulia dengan manhaj salaf, dan saya tadi sudah ingatkan materi ini atau kajian ini harus diulang ratusan kali. Bukan sekali, dua kali, ratusan kali. Jadi ada materi-materi yang harus kita ulang ratusan kali, bahkan ribuan kali, seperti materi tentang tauhid, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, itu harus diulang ribuan kali. Dan dakwah salaf ini, dakwah prinsipnya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah SWT, menjauhkan syirik, karena itu asas diterimanya seluruh amal. Sempurna dan tidaknya amal kita diterima dan tidaknya amal kita tergantung daripada akidah kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus selalu diulang, materi tentang mulia dengan manhaj salaf ini harus selalu diulang supaya orang-orang faham tentang Islam ini. Kemudian yang ketiga juga yang harus diulang materi itu tentang masalah akhlak. Itu harus selalu diulang supaya betul-betul bahwa Nabi diutus ini untuk memperbaiki akhlak manusia agar mereka betul-betul kembali kepada akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada adat istiadat, bukan kepada kebiasaan, bukan melihat kepada orang banyak. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul dan yang lainnya. Ikhwan fillah, azakumullah. Tadi sudah saya jelaskan mengapa kita bahas materi ini. Yang pertama, karena banyaknya kaum muslimin yang tidak tahu tentang manhaj salaf, termasuk ustadz, dai, kiai, bahkan juga ulamanya tidak tahu. Ini saya katakan seperti ini karena memang ada yang bertanya di antara anggota majelis ulama, bahkan di antara pimpinan majelis ulama, apa sih itu salaf? Ini di pusat di Jakarta. Apa itu salaf? Maka di antaranya dari pertanyaan itu ya saya membuat buku ini. Di samping juga ada yang lain, sebab-sebab yang lain, yaitu banyaknya orang yang tidak paham dan juga banyaknya syubhat. Kemudian yang kedua, kita bahas materi ini mulia dengan masalah. Karena ada sebagian orang mengatakan kita cukup dengan Quran dan Sunnah saja.
Kan di dalam hadis Nabi mengatakan taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Kata mereka, cukup dengan hadis ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan yang lainnya. Nah, kita tanya kepada mereka, kalau dikatakan berpegang dengan Quran dan Sunnah saja, tanya kepada mereka, Quran dan Sunnah itu dipahami menurut siapa? Untuk menjelaskan Quran itu dan menjelaskan Sunnah Nabi, menurut siapa pemahamannya? Menurut Bapak? Menurut Ustaz Bapak? Atau menurut Kiai? Atau menurut ulama yang mana? Harus ada kejelasan. Kalau dikatakan menurut saya, menurut Ustaz saya, lantas yang ada berapa ribu Ustaz? Berapa ribu ulama? Kalau semuanya mengatakan menurut pemahaman mereka, akan rusak agama ini. Jadi Quran harus ada kejelasan, ada satu pemahaman yang maksum, yang dijaga oleh Allah SWT, yang dengan itu kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Makanya harus kembali kepada pemahaman salaf. Sering orang mengatakan, ya cukup dengan Quran dan Sunnah. Enggak cukup. Harus ada pemahaman. Memahami Quran itu harus jelas. Kalau setiap orang memahami Quran dengan ra'yunya, dengan perasaannya, atau dengan pendapatnya, akan rusak agama ini. Itu alasan yang kedua. Kita bahas ini karena ada sebagian orang mengatakan cukup dengan Quran dan Sunnah. Yang ketiga, yaitu ada syubhat. Syubhat mengatakan bahwa salaf ini aliran yang baru, kelompok yang baru, atau hizib, kata mereka. Makanya perlu kita bahas dan jelaskan kepada mereka dalilnya dari Quran dan Sunnah, supaya mereka itu paham bahwa ini bukan ajaran yang baru. Kan kadang-kadang juga mereka katakan bahwa salaf itu Wahabi, dan Wahabi itu kata mereka sesat. Dari mana keterangannya? Dan penjelasan tentang Wahabi panjang pembahasannya. Pada hakikatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang hidup pada abad ke-11 Hijriah, itu berusaha untuk mengembalikan umat Islam ini kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, mengembalikan umat ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengembalikan umat ini untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Perjuangan beliau, perjuangan yang dipuji oleh seluruh ulama di dunia ini dan disyukuri. Karena dengan itu tanah Hijaz, itu Saudi Arabia yang ada sekarang ini, itu jauh dari penyembahan kepada kubur-kubur yang tadinya awalnya ada kubur yang dibangun, yang disembah, kemudian setelah itu tidak ada. Dengan perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan beliau termasuk mujaddid abad ke-12. Jadi kadang-kadang orang menisbatkan asal nisbat dan tujuannya untuk meragukan orang dari berpegang kepada Islam yang hak ini. Kemudian juga ikhwan fillah, azakumullah, kita membahas materi ini, yang perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah Rasul-Nya. Mengikuti manhaj ini termasuk juga perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, yang nanti kita akan bahas dalil-dalilnya. Kemudian yang penting lagi, ketika ada orang bertanya, kenapa sih kita membahas tentang manhaj salaf? Kenapa sih kita wajib mengikuti manhaj salaf? Kenapa kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariqu ummat ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu masuk surga, dalam hadis disebutkan al-jamaah. Itu al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dan Hakim, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Artinya, Nabi sudah
menjelaskan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73. 72 masuk neraka, 1 masuk surga. 1 yang masuk surga yaitu orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kita semua ini masuk surga. Kita semua ini masuk surga. Maka jalan untuk masuk surga itu ya dengan menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kalau orang bertanya, kenapa kita mengikuti manhaj salaf ini? Karena kita ingin masuk surga. Karena jaminan surga itu Nabi sudah sebutkan, yaitu orang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan lagi, yaitu tentang masalah beberapa kaidah yang harus disepakati, terutama juga kepada ikhwan dan akhwat yang hadir, para ustadz, para dai, dan juga yang lainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia telah menurunkan Al-Quran yang mulia dengan perantaran malaikat Jibril yang mulia kepada Rasul yang mulia Muhammad SAW. Kita wajib mengimani Al-Quran, tidak ada kebatilan. Ini harus kita pegang dulu tentang masalah ini. Kaidah-kaidah ini penting untuk disepakati bahwa Al-Quran yang mulia diturunkan kepada malaikat Jibril yang mulia kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia. Dan Al-Quran tidak ada kebatilan padanya. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Bahwa Al-Quran itu tidak ada kebatilan padanya. Di hadapannya maupun di belakangnya. Yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Dalam surah Fussilat ayat 42. Kemudian, itu yang pertama. Bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah dan tidak ada kebatilan. Yang kedua, kita diwajibkan mengimani seluruh isi Al-Quran. Tidak boleh mengimani sebagian, menolak sebagian, tidak boleh. Kita wajib mengimani semuanya. Maksudnya kalau kita mengimani tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang wajibnya mentauhidkan Allah, wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji, maka kita juga mengimani tentang wajibnya mengikuti salafus saleh. Karena ayat tentang wajib salat, wajib puasa ada dalam Al-Quran. Dan juga ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti pemahaman salaf juga ada dalam Al-Quran. Kenapa ayat tentang wajibnya menuntut ilmu, tentang wajibnya salat, puasa, zakat, haji, wajibnya pakai jilbab, itu kita imani, tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf tidak diimani. Padahal ayatnya jelas, yang nanti saya akan bacakan ayatnya. Bahwa kenapa ayat-ayat yang wajib sholat kita imani, kita laksanakan. Kenapa ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti pemahaman salaf kok nggak diikuti? Dianggap satu hal yang baru. Padahal kita wajib mengimani seluruh isi Al-Quran. Allah menyebutkan dan menegur semuanya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Wa ma jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab wa ma Allah bighafilin 'amma ta'malun. Jadi Allah sudah menegur dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab wa ma Allah bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab? Pada asalnya ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi. Dan ayat ini umum untuk semuanya. Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian dari isi kitab? Dan tidak ada balasan bagi orang yang mengerjakan demikian di antara kalian kecuali kehinaan di dunia dan juga di hari kiamat akan dikembalikan, dimasukkan kepada adab yang sangat pedih dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 85. Saya tekankan seperti ini supaya kaum muslimin paham, terutama para dai-nya, para ustadznya, paham bahwa kita wajib melaksanakan perintah Allah tentang salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, juga wajib mengikuti pemahaman salaf. Dan ada disebutkan dalam Al-Quran.
Sebutkan. Dalam Quran, disebutkan juga dalam hadis Nabi yang sahih. Di antaranya, yang tadi saya bacakan hadis Irbad bin Sariyah. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, kita wajib membenarkan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 33. Dalam surah Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka adalah orang-orang bertakwa. Jadi yang dibawa Nabi SAW kita wajib membenarkan. Sebab Nabi SAW tidak pernah dusta. Dan apa yang keluar dari mulutnya yang disampaikan kepada umat ini adalah wahyu. Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidak keluar dari beliau dari hawa nafsu. Dan tidak yang dikatakan oleh beliau dari hawa nafsu. Atau beliau tidak mengatakan dari hawa nafsu. Melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau beliau sabdakan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salaf, maka wajib kita benarkan dan kita ikuti. Enggak boleh kita dustakan, enggak boleh kita bantah, enggak boleh kita tolak. Enggak boleh dilawan dengan ra'yu, tidak boleh dilawan dengan perasaan, tidak boleh dilawan dengan banyaknya manusia, tapi wajib kita untuk taslim. Kalau sudah Nabi sampaikan wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, wajibnya mengikuti salaf, kita wajib untuk mengikuti itu. Taslim, sami'na wa ata'na. Enggak boleh tolak. Enggak boleh dibantah Quran dan Sunnah itu dengan ra'yu, tidak boleh. Al-Quran dan Sunnah yang sahih enggak boleh dibantah dengan ra'yu. Enggak boleh dibantah dengan perasaan. Enggak boleh dibantah dengan perkataan syekh, imam, ulama, tidak boleh. Tidak boleh juga dibantah dengan banyaknya manusia, tidak boleh. Quran dan Sunnah ini ma'sum yang wajib kita ikuti, yang terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dibantah. Maka ini kaidah ini mulai dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat, bahwa tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah selama-lamanya. Enggak ada pertentangan. Al-Quran tidak bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan Sunnah. As-Sunnah Nabi dengan Sunnah Nabi yang lainnya tidak bertentangan. Al-Quran dan Sunnah tidak bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Tidak ada pertentangan. Makanya ketika Allah menyebutkan bahwa Al-Quran Allah firman dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaru law kana min 'indi ghairi al-lail wajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, maka akan terjadi perselisihan yang banyak. Kalau datang dari selain Allah, akan terjadi perselisihan. Karena datang dari Allah, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Karena datangnya dari Allah SWT. Dalam surah An-Nisa ayat 82. Jadi ikhwan fillah, a'azakumullah, ini kaidah-kaidah ini penting sebagai awal dari pembahasan kita, supaya betul-betul kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, bahwa ini bukan satu hal yang baru. Salaf ini bukan baru, bukan ajaran baru, bukan agama baru. Kalau kita diperintahkan untuk masuk Islam secara keseluruhan, ini masjid namanya Al-Kafah ya, Al-Kafah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan masuk ke dalam agama Islam ini. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Penjelasan para ulama mufassirin seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini,
Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Artinya masuk melaksanakan syariat Islam seluruhnya. Bukan hanya bagian tertentu diambil. Saya ambil sholat aja. Ada yang ambil Islam ini sedekah aja. Ngaji nggak mau, sholat jarang-jarang, sedekah aja. Ada yang ngambil yang enak lagi apa? Saya karena banyak duit, ya haji umroh aja. Yang lainnya nggak diambil. Nggak boleh. Islam kafah semuanya ambil. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah. Juga tentang bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf wajib kita ambil dari Quran dan Sunnah itu. Secara kafah. Jangan sepotong diambil. Seluruhnya kafah. Sebab disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Artinya kalian wajib melaksanakan seluruh syariat Islam. Dan meninggalkan semua yang dilarang. Itu yang dimaksud dengan masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Kalau kita pertama kali mengatakan masuk agama Islam secara kafah, pertama kali tentang apa? Tentang memahami Quran dan Sunnah dulu. Kemudian yang kedua tentang masalah mentauhidkan Allah. Berpegang kepada akidah yang benar, kita harus laksanakan. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam Sunnah Nabi. Harus kafah seluruhnya. Jangan sebagian. Sepotong-sepotong ngambilnya atau juz'iyat yang parsial, tidak boleh. Seluruhnya ambil dalam agama Islam. Itu kafah namanya. Jadi akhwan fillah, azakumullah, kita harus mengambil Islam ini secara keseluruhan, berpegang dengan Islam keseluruhan, bukan sebagian-sebagian. Dan jangan kita mengikuti langkah syaitan. Syaitan musuh yang nyata. Di antara langkah syaitan apa? Menjatuhkan orang kepada syirik, menyekutukan Allah, itu langkah syaitan. Menjatuhkan orang pada perpecahan, perselisihan, itu langkah syaitan. Maka itu disatukan dengan satu pemahaman yang hak, satu pemahaman yang benar, yang orang itu akan selamat dunia akhirat dengan pemahaman salaf. Karena syaitan berusaha bagaimana? Memecah belah kaum muslimin. Jadi ini harus jelas. Syaitan juga berusaha untuk mengadu domba kaum muslimin. Tafarruq. Syaitan juga berusaha bagaimana menjatuhkan orang kepada cara beragama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan cara-cara yang baru, dengan bid'ah dan yang lainnya. Itu semua langkah-langkah syaitan. Syaitan juga menyerumuskan kepada semua perbuatan-perbuatan yang haram. Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang lainnya. Makanya dilarang. وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Yang kamu ikuti langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ikhwan fillah, azakumullah. Sekarang kita bahas tentang definisi salaf. Bagi yang sudah ngaji mungkin ini mengulang, tapi insya Allah banyak manfaatnya. Supaya tambah kuat. Bahwa ada juga orang yang sudah ngaji 10 tahun, ngikuti salaf, nggak tahu apa sih salaf itu. Pokoknya saya ngikuti pemahaman salaf, ditanya salaf itu apa nggak tahu. Nah kita mengulang ingatan ini untuk tambah kuat pemahaman kita. Dan tidak seluruhnya kita baca. Antum bisa lihat di halaman 15 tentang definisi salaf supaya jelas. Tadi sudah saya sebutkan bahwa tentang masalah ini bukan hanya orang awam, bahkan di antara ustadz dan ulama pun ada yang tidak tahu, maka harus paham tentang definisinya, tentang dalilnya juga. Bahkan yang pertama kali menyebutkan tentang salaf itu Rasulullah radhiyallahu anha, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kepada Fatimah radhiyallahu anha, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf Alhamdulillah, sampai juga kita di Mega Mall. Wah, ternyata besar juga ya. Iya, dan di Mega Mall ini kita akan menuju ke lantai 3 ke Latansa. Latansa? Iya, Latansa, pusat perlengkapan busana muslim terlengkap.
Di Latansa, koleksinya banyak dan kualitasnya baik. Harganya bagaimana? Walaupun Latansa berada di Mega Mall, tapi harganya terjangkau bagi kita. Produk yang ada di Latansa apa saja ya? Di Latansa tersedia bermacam-macam aneka jubah muslimah. Jadi kalau antum mau beri hadiah istri antum busana muslimah, belikan saja di Latansa. Istri antum akan senang. Koleksi lain. Orang yang terdahulu, lagi yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Allah redho kepada mereka, dan mereka pun redho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, di dalamnya selama-lamanya. Allah kan di sini para sahabat. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Muhajirin yang Allah sebutkan dalam Quran, ya orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansar, orang-orang Madinah, orang Islam yang membela Rasulullah. Enggak ada nama itu sekarang ini. Mereka sudah meninggal dunia. Nah, Allah sebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang terdahulu, yang pertama beriman dari kalangan muhajirin ansar, dan orang yang mengikuti dan ingin dimasukkan ke surga, maka dia dengan baik. Ikuti akidahnya, ikuti pemahamannya. Itu yang dikatakan salaf, itu para sahabat, kita wajib mengikuti mereka. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Yaitu tabi'in, kemudian tabi'in. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kalimat khairun nas, sebaik-baik manusia pada zamanku, pada masaku. Pada masa Nabi siapa? Sahabat. Sebaik-baik manusia. Kemudian baru yang sesudahnya, yaitu tabi'in, kemudian yang sesudahnya. Itu pun dengan ketentuan mereka harus ikut kepada sahabat. Dengan dasar ayat, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang mengikuti mereka dengan baik. Kalimat khairun nas, sebaik-baik manusia, bukan mukanya, bukan badannya, bukan tubuhnya, bukan rumahnya, bukan pakaiannya, bukan kendaraannya, bukan. Yang dimaksud dengan khairun nas, sebaik-baik manusia, yaitu tentang akidahnya, tentang pemahamannya, tentang ibadahnya, tentang akhlaknya, tentang dakwahnya. Mereka yang terbaik dari semua manusia. Para sahabat adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Tentang apanya? Yang paling baik tentang hatinya, paling baik tentang akidahnya, paling baik tentang ilmunya, paling baik tentang pemahamannya, paling baik tentang ibadahnya, paling baik tentang akhlaknya, paling baik tentang dakwahnya, paling baik tentang jihadnya. Itu para sahabat, khairun nas, sebaik-baik manusia. Nabi yang mengatakan mereka adalah sebaik-baik manusia. Ya kalau dibilang sebaik-baik manusia, berarti memang mereka lah yang pemahamannya paling baik dari semua manusia yang ada, yang wajib kita untuk mengikuti pemahaman mereka. Kemudian tentang salaf ini ada orang-orang yang mengikuti salaf. Yang pertama sahabat, kemudian tabi'in yang mengikuti mereka, para sahabat, kemudian yang sudahnya. Karena itu saya berikan kesimpulan, untuk melihat di halaman 19, bahwa istilah salaf adalah istilah yang sah, yaitu istilah tolong anaknya jangan ribut ya. Yang bawa anak tolong dijaga, jangan ribut. Ganggu yang ngaji ini. Tolong yang bawa anak. Atau dibawa keluar anaknya, supaya enggak mengganggu. Jadi kesimpulannya bahwa istilah salaf adalah istilah yang sah, yaitu istilah yang dipakai untuk orang-orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelum terjadi perselisihan dan sebelum terjadi perpecahan. Itu yang disebut dengan istilah salaf. Jadi orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj.
Jadi manhaj ini cara beragama, jalan yang lurus yang kita beragama dengannya. Tentang akidah, tentang ibadah dan yang lainnya. Itu manhaj. Kemudian kalau disebutkan salafiyah, nisbat kepada manhaj salaf. Dan penisbatan ini, penisbatan yang baik, yang benar, bukan satu bid'ah, bukan mazhab yang baru. Penisbatan diri kita kepada salaf bukan satu hal yang baru. Bukan sesuatu yang bid'ah, bukan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah mengatakan la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi bal yajibu qabulu dzalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Bukannya merupakan aib bagi orang yang menampakkan mazhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang demikian dari berdasarkan kesepakatan para ulama, karena mazhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang keempat, bahwa mazhab salaf ini tidak lain kecuali kebenaran. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, saya sebutkan juga tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan salafi. Dan ini saya kemukakan di sini dari penjelasan para ulama, bukan pendapat saya, bukan ra'yu saya. Para ulama menjelaskan, ulama dunia. Artinya ulama yang terkenal di dunia Islam ini, ma'ruf, terkenal di dunia Islam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahumullah dan yang lainnya. Ketika mereka para ulama rahimahullah ditanya tentang apa sih yang dimaksud dengan salaf dan salafi itu, dijawab bahwa yang dimaksud dengan salaf atau ahlu sunnah wal jamaah yaitu orang yang mengikuti para salaf. Jadi ketika ditanya ahlu sunnah wal jamaah yaitu orang yang mengikuti para salaf. Bahkan orang yang belakangan sampai hari kiamat, jika ia berada di atas jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya, maka dia disebut dengan salafi. Ini disebutkan dalam syarah akidah al-wasitiyah Syekh Utsaimin. Kemudian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz menjawab demikian. Kemudian juga Syekh Shalih Fauzan menyebutkan demikian. Jadi para ulama menjelaskan bahwa salafi itu orang mengikuti Al-Quran, sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Kemudian nama-nama lain dari salaf itu disebutkan dengan al-jamaah di bab yang kedua. Disebutkan juga ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadith, ahlul athar, jamaatul muslimin, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ahlul ittiba' al-ghuraba. Yang sering disebutkan di Indonesia ini ahlus sunnah wal jamaah. Tapi mereka memahaminya lain. Jadi mereka mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kalau kita lihat mereka enggak mengikuti para sahabat. Kalau dikatakan Ahlussunnah, mereka harus berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Dan juga dikatakan Al-Jamaah, mereka berpegang dengan pemahaman para sahabat. Tapi kenyataannya mereka tidak berpegang pada sunnah, bahkan mereka mengerjakan syirik dan bid'ah. Mereka tidak berpegang kepada pemahaman para sahabat, mereka berpegang pada pendapat kiainya atau ustadznya atau gurunya. Atau kadang-kadang dinisbatkan kepada imam. Imam siapa? Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i berlepas diri dari mereka. Karena Imam Syafi'i mengikuti manhaj Ahlus Sunnah, manhaj salaf Imam Syafi'i. Dalam menetapkan akidah, Imam Syafi'i menetapkan nama-nama dan sifat Allah, tidak mentakwil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mengingkari sifat-sifat Allah. Imam Syafi'i rahimahullah menetapkan nama-nama dan sifat Allah, tidak mentakwil, tidak mentahrif, tidak mengingkari nama dan sifat Allah. Itu dijelaskan oleh para ulama. Dan antum bisa lihat bukunya Manhaj Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdul Wahab Al-Aqil yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di situ disebutkan tentang manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Wah, akidah Imam Syafi'i akidah salaf. Akidah Imam Syafi'i akidah salaf.
manhaj salaf. Cuma orang-orang yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i, mereka tidak mengikuti akidah salaf, enggak mengikuti manhaj salaf. Meskipun mereka menamakan dirinya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada hakikatnya mereka mengikuti kesyirikan, bid'ah dan yang lainnya. Maka mereka harus kembali lagi, mengulang lagi, membaca lagi kitab-kitab Imam Syafi'i dan juga kitab-kitab para ulama yang lainnya tentang masalah akidah. Karena akidah yang mereka pegang ini bertentangan dengan akidahnya Imam Syafi'i. Karena yang sekarang ini berpegang kepada siapa? Asy'ariyah. Mereka katakan bahwa mereka berpegang kepada mazhab Syafi'i, akidahnya Imam Syafi'i. Kenyataannya apa? Mereka berpegang kepada Asy'ariyah, mentakwil sifat-sifat Allah SWT. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari itu salaf. Awalnya dia Mu'tazilah, kemudian dia menetapkan 7 sifat, kemudian yang lainnya ditakwil, kemudian setelah itu mengikuti pemahaman salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang diikuti oleh mereka ini ya pentakwilan pada fase kedua dari Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi nama yang mereka sebut tentang Al-Jamaah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah pada hakikatnya tidak benar nama itu. Ya nama mereka namakan, tetapi kenyataannya mereka jauh dari sunnah-sunnah Nabi dan jauh dari pemahaman para sahabat. Maka mereka harus belajar lagi tentang akidah ini, tentang manhaj ini harus belajar lagi. Dan itu bukan aib. Kalau ada ustadz atau dai belajar lagi Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, bukan aib. Justru dia harus tinggalkan yang salah, tinggalkan yang batil, atau pendapatnya yang telah menyisihi siratal mustaqim, dia harus tinggalkan semuanya itu, dia kembalikan yang benar. Karena apa? Karena dia akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat kalau dia sampai menyesatkan manusia. Itu yang harus dipikir oleh para dai, para ustadz, para ulama. Kalau dia menyalahi jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, jalan yang lurus, siratal mustaqim, kemudian dia menyalahi jalan itu, dan dia menyampaikan kepada umat dengan pemahaman yang salah, dengan manhaj yang salah, dengan pemahaman yang salah, dia sesatkan sekian banyak umat. Dia bertanggung jawab di depan Allah pada hari kiamat. Kenapa dia sesatkan? Dan juga kepada orang-orang awam juga yang mengikuti, dia harus introspeksi lagi. Karena ilmu ini tidak menerima jumud, dia harus berkembang. Kalau dia lihat ini enggak benar ustadznya, dai-nya, ulamanya, dia harus mengikuti yang benar. Berpegang kepada yang benar. Jangankan kita, hatta juga para imam, kalau ada pendapatnya yang salah dibuang, dia ambil dalil. Pendapatnya ditinggalkan, dalil yang dipegang. Makanya Imam Syafi'i ada qaul qadim dan qaul jadid. Ada pendapat yang dulu, yang dia belum menemui hadis-hadisnya. Kemudian ada qaul jadid yang baru, yang dia berpegang dengan pendapat itu. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau ada pendapatku menjadi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Ikuti sunnah Rasulullah. Ini harus jelas seperti ini. Karena apa? Karena banyak orang menisbatkan kepada Syafi'i rahimahullah, kepada manhaj Ahlussunnah, tapi tidak benar. Dan banyak orang yang dia sesatkan. Maka kepada orang-orang awamnya, dia harus mengaji lagi, membaca kitab lagi, belajar lagi. Dan dia tidak boleh jumud. Kalau memang gurunya salah, diingatkan dengan cara baik. Dan gak boleh dipegang terus, apa kata guru saya, kata ustaz saya itu pasti benar. Gak boleh. Tidak boleh. Nanti menyesal di hari kiamat. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menyesal. Karena apa? Dia mentaati siapa? Mentaati tokoh-tokohnya, pembesarnya. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ketika mereka dimasukkan ke neraka, dibolak-balikan dalam api neraka, mereka menyesal. Mereka diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah di akhir-akhir dari surah Al-Ahzab. Mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh masyarakat kami, atau ustadz atau ulamanya, kami taati mereka. Fa'adalluna sabila. Mereka menyesatkan kami dari jalan Engkau ya Allah. Akhirnya apa? Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana
atim di'faini minal azab. Ya Allah, timpakan pada mereka 2 kali azab, berlipat ganda. Wal anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Penyesalan dari siapa? Dari umatnya, dari mad'u. Menyesal dia. Karena apa? Mengikuti yang salah. Kalau yang diikuti salah, kembali. Jangan berpegang, jangan fanatik kepada yang salah itu. Tinggalkan yang salah. Pemahaman yang salah, ajaran yang salah, tinggalkan. Dan itu bukan aib. Dan juga seorang tokoh, seorang ulama, atau kiai, atau ustadz, kalau dia salah, dia kembali, dan bukan aib. Dijelaskan kepada umatnya, dulu yang saya sampaikan salah, yang saya sampaikan keliru, ini yang benar. Dan itu bukan aib. Dia sudah harus jaga dirinya supaya dia selamat dunia dan akhirat. Kalau tidak, nyesal. Dunia ini sekarang, sedangkan akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Keutamaan salafus saleh, ini keutamaannya banyak, dan nggak boleh sekali-kali orang mencela para sahabat, karena para sahabat semuanya adalah adil. Para ulama hadis sudah mengatakan as-sahabatu kulluhum udul, semua sahabat orang-orang yang adil. Nggak boleh mencaci maki mereka. Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadi law anna alukum anfaqa mithla uhudin dhaban ma balagha mudadim wala nasifa. Jangan kalian mencaci maki para sahabat. Demi zat yang diriku berada di tangan Allah, jika seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka infak hanya 1 mud, yaitu sepenuh 2 telapak tangan, dan tidak juga separuhnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Artinya nggak boleh mencaci maki sahabat. Seandainya sahabat infak, ya, sebesar 2 telapak tangan berupa makanan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Kalau yang sudah haji atau umrah atau yang pernah belajar di Madinah, dia tahu gunung Uhud. Besarnya gunung Uhud. Emas berapa ratus ribu ton itu. Sahabat infak berupa makanan, sekarang kita infak berupa emas ribuan ton. Belum bisa mencapai derajatnya sahabat. Karena kuatnya iman mereka. Karena mereka lebih dahulu beriman. Kemudian juga amal solehnya mereka, jihadnya mereka, dan segala macam. Belum bisa kita menyamai derajatnya para sahabat ridwan majma'in. Yang itu bisa lihat, emas bukan 1 kilo. Bukan 1 on, bukan 1 kuintal, bukan. Tapi ribuan ton. Ya, kita infakkan untuk seluruh Indonesia ini. Belum bisa mencapai derajatnya sahabat. Makanya nggak boleh mencaci maki. Maka ada orang yang mencaci maki para sahabat adalah orang-orang yang hina. Dan dibalas oleh Allah. Di dunia dan juga nanti di akhirat. Yang mencela para sahabat atau khawarij atau yang lainnya. Orang-orang yang mencela para sahabat adalah orang-orang yang munafik, zindik, kata para ulama. Dilaknat oleh Allah di dunia dan juga nanti di akhirat. Dilaknat oleh Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Kata Nabi, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, dia mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Bahkan dikatakan oleh Imam Abu Zur Ar-Razi bahwa orang yang mencaci maki para sahabat seperti orang-orang Syiah, mereka adalah orang-orang zindiq. Zindiq itu munafik. Antum lihat di halaman 52. Di halaman 52. Kata Imam Abu Zur Ar-Razi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zindiq. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu indana haqqun wal Qur'anu haqqun wa inna ma addaina hadzal Qur'ana wa sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yuriduna yajrahu shuhudana liyubtilul kitab wa sunnah wal jarhu bihim aula wahum zanadiqah." Apabila engkau melihat seorang mencaci maki salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa ia zindiq. Bahwa Rasulullah SAW adalah hak
Al-Quran adalah hak. Menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Mereka yang mencaci maki para sahabat, padahal mereka hendak mencela saksi-saksi kita, agar dapat membatalkan Quran dan Sunnah, padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang zindik. Mereka adalah orang zindik. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Ilmi Riwayah. Kemudian kita masuk bab yang keempat. Ini dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Ini saya bawakan lebih dari 40 dalil. Sering orang tanya, mana dalilnya bahwa kita ini wajib mengikuti manhaj salaf? Dalilnya wajib mengikuti manhaj salaf. Itu saya sebutkan dalam kitab ini lebih dari 40 dalil. Quran, hadis, kemudian asar para sahabat, kemudian asar para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian perkataan para ulama mujtahidin dan juga para ulama yang sekarang. Jadi ini sudah jelas bahwa kita wajib. Banyak orang yang kadang-kadang meragukan. Enggak ada dalilnya. Bahkan kadang-kadang sepotong dalil juga enggak ada di Quran yang wajib mengikuti salaf. Ini saya bawakan di sini 40 dalil, bukan sepotong lagi. 40 dalil dari Quran dan Sunnah Nabi yang sahih tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Kita ambil beberapa dalil saja, ya, yang antum sudah hafal, Saya akan sebut tadi ayat yang tadi, surah An-Nisa, ayat An-Nisa yang sudah hafal ini. Ini yang ngaji ada yang sudah 5 tahun ngaji, 6 tahun ngaji. Artinya sudah di luar kepala hafalannya. Ayat berapa? Surah An-Nisa ayat 115. Dalam surah An-Nisa ayat 115. Di sini ada, di buku ini ada. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir yanalahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wassa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan kaum mukminin dalam ayat itu pertama kali yaitu para sahabat. Karena itu makna dari ayat itu barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya para sahabat. Karena orang yang beriman pertama kali para sahabat. Mengikuti jalan selain jalan para sahabat, apa kata Allah? Kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Ya, mengikuti pemahaman salaf, Allah biarkan dia sesat. Yang mengatakan demikian Allah dalam Al-Quran. Kemudian Allah ancam mereka dengan masuk neraka. Itu dalam surah An-Nisa ayat 115. Kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 153, antum lihat di halaman 69. Jadi ketika orang bertanya bahwa kan kita menuju kepada Allah banyak jalan, disamakan dengan jalan menuju Roma, kata mereka. Ya, jalan menuju kepada Allah satu. Bukan banyak jalan, satu menuju jalan kepada Allah hanya satu. Dan orang tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan satu jalan itu. Dan orang tidak akan sampai kepada keridhaan Allah dan tidak surganya kecuali dengan satu jalan itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu jalan yang telah ditempuh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itu Allah menyebutkan satu jalan. Dalam surah Al-An'am ayat 153, antum lihat ayatnya. Allah berfirman, "Wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah.
Jangan kamu ikuti jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini dijelaskan. Tolong lihat penjelasannya. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala, "Hada sabilullah mustaqima." Wa khatta khututan an yamini wa shimali, thumma di subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alayhi syaitanun yad'u ilayhi. Qara'a qawluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya. Kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini jalan-jalan yang mencerai-beraikan, yang sesat. Dan tidak ada satupun di jalan ini, melainkan terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat surah Al-An'am 153. Ini jalanku yang lurus. Satu jalan yang lurus. Jalan yang lain, itu jalan yang berpecah belah, mencerai-beraikan. Jalan ini tentang golongan, tentang aliran. Yang di atasnya ada syaitan yang mengajak kepada pemahaman yang sesat, kepada aliran yang sesat, kepada golongan yang sesat. Jadi hanya satu. Rasulullah menjelaskan ayat ini jalanku yang lurus. Yaitu Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Satu. Jangan ikuti jalan yang lain. Jadi satu jalan. Jadi bukan dua, bukan tiga. Satu jalan aja. Itu jalan siratal mustaqim. Makanya para mufassirin ketika menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. As-siratal mustaqim dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Siratal mustaqim yang pertama maknanya yaitu Islam. Yang kedua maknanya al-haq, kebenaran. Yang maknanya siratal mustaqim yaitu Al-Quran. Yang keempat Abu Bakar dan Umar. Siratal mustaqim, antum bisa lihat penafsiran ini dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dijelaskan bahwa siratal mustaqim artinya empat. Yang pertama adalah artinya al-Islam. Kedua al-haq, kebenaran. Yang ketiga Quran. Yang keempat Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tidak bertentangan ayat ini, enggak bertentangan. Penafsiran enggak bertentangan. Yaitu bahwa kebenaran itu hanya satu. Orang yang mencari kebenaran ada dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman salaf. Abu Bakar wa Umar. Tokohnya. Dari semua sahabat tokohnya Abu Bakar dan Umar. Maka dalam satu hadis Nabi bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Hendaklah kalian mengikuti dua orang sesudah wafatku, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan riwayat ini hasan. Riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi dalam hadis yang lain dijelaskan lagi, yang dimaksud mengikuti khulafaur rasyidin, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, tamassaqu biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang lurus, peganglah erat-erat, gigit dengan geram kalian. Jadi satu jalan itu, siratal mustaqim satu. Makanya di ayat selanjutnya siratal ladzina an'am. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Siapa yang berikan nikmat? Itu para sahabat, para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin
was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang berikan nikmat? Itu para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Para sahabat adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, dan juga para syuhada. Jadi ini menunjukkan bahwa jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Selanjutnya, antum lihat halaman 75, yaitu surah Yusuf ayat 108. Dalam surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, inilah manhajku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Antum lihat tentang ayat ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin, qul hadhihi sabili, ini jalanku, ini manhajku, ini caraku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Faedah dari ayat ini antum bisa catat dan bisa tulis. Enggak ada di buku ini. Yang pertama, dalam ayat ini kita disuruh mengatakan tentang manhaj kita. Yang pertama, kepada mereka, hadis sabili, ini jalanku. Jadi kita jelaskan kepada orang, tempuh ini jalan yang benar. Ini dalilnya, ini keterangannya, jelaskan. Jangan disembunyikan. Agama ini bukan agama yang sembunyi-sembunyi. Kita dakwah ini jelas kepada seluruh kaum muslimin. Hatta orang kafir mau dengarkan dakwah kita nggak ada masalah. Mudah Allah memberikan hidayah agar dia masuk Islam. Jelas dakwah ini, nggak sembunyi, nggak sirriyah, tidak. Yang nggak bikin halaqah kecil, sirriyah sembunyi. Akhirnya ikut dari dulu itu juga. Gitu. Ilmunya juga itu juga nggak berkembang. Dakwah kita jelas kepada semua kaum muslimin. Karena agama Islam rahmatan lil alamin. Katakan, oh, ini jalan kita yang lurus, ini jalan kita yang benar. Katakan kepada mereka. Qul hadis sabili, ini jalanku. Ini. Yang kedua dalam ayat ini, yaitu Nabi jelaskan di sini cara Nabi, dakwah Nabi, disebutkan dalam tafsir-tafsirnya, yaitu mengajak orang kepada tauhid. Itu Nabi menjelaskan kepada tauhid, yaitu sabili yang dimaksud mengajak umat agar mereka kaum musyrikin mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Yang kedua ini dari faedah yang kedua, yaitu apa? Mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Jelaskan kepada mereka ini jalan kita, bahwa dakwah kita mengajak umat kemana? Untuk mentauhidkan Allah. Yang ketiga, faedah yang ketiga dalam ayat ini, yaitu ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Perhatikan di sini. Yang ketiga, bahwa kita berdakwah ini Allah, ke jalan Allah untuk mentauhidkan Allah, bukan kita mengajak pribadi kita. Bukan disuruh orang untuk fanatik kepada kita, atau mengajak orang untuk fanatik kepada golongan atau kelompok, bukan. Islam tidak pernah mengajarkan demikian.
Tapi mengajak dakwah ini ad'u ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi dakwah ini enggak boleh pada pribadi. Kayak orang ikut pengajian dia saja, enggak boleh ikut yang lain. Enggak apa-apa orang belajar selama ustadznya yang ngajarkan Quran wa sunnah misalnya. Dia Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Selama dia punya ilmu, dalil, dia bawakan. Ini, untuk perhatikan bahwa kita mengajak manusia ke jalan Allah. Kita enggak pernah mengajak orang berkelompok. Sering orang mengatakan dakwah salaf, dakwah hizib, dakwah kelompok. Tidak pernah kita ngajak mereka. Enggak pernah para dai mengatakan antum ikut saya, tidak. Antum ikut dalil Quran dan sunnah ini. Itu yang ketiga. Yang keempat dalam ayat ini, ad'u ila Allah sebagai tanbih alal ikhlas. Peringatan untuk ikhlas. Kita dalam berdakwah mengajak manusia harus ikhlas karena Allah. Enggak boleh riya, enggak boleh ingin dipuji, enggak boleh ingin disanjung, enggak boleh mengharapkan kedudukan, jabatan dan yang lain, tidak boleh. Ajak manusia dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Di sini ada tanbih alal ikhlas. Kemudian yang kelima. Faedah yang kelima dalam ayat ini ala basirah. Dengan dasar ilmu bahwa dakwah yang didakwakan oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan juga oleh kita semuanya wajib dengan ilmu. Dakwah dengan ilmu. Orang yang tidak berilmu tidak boleh dia berdakwah. Meskipun dia pintar ngomong, pintar berbicara, pandai berbicara, enggak berhak untuk dakwah. Yang harus berdakwah orang yang berilmu, ala basirah. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, dikatakan juga oleh Syekh bin Baz, dikatakan juga oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, apabila dakwah ini yang mendakwakan yang orang-orang yang bodoh, maka kerusakannya merata di semuanya. Terjadi perpecahan, perselisihan dan segala macam. Kalau yang berdakwah orang-orang yang bodoh. Makanya dakwah itu syaratnya ilmu. Agama Islam agama ilmu, ilmu. Maka diwajibkan kita untuk menuntut ilmu. Dan seorang dai harus terus belajar menuntut ilmu, enggak boleh berhenti sampai dia diwafatkan oleh Allah SWT. Ini yang kelima, ilmu. Makanya para khatib, para dai dia harus terus belajar. Jangan karena dia sudah jadi dai, jadi ustadz, enggak belajar lagi, harus belajar. Dia tingkatkan ilmu pengetahuannya tentang Islam ini. Ala basirah dengan dasar ilmu. Yang keenam dalam ayat ini, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Di ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salaf. Kalimat ana wa man ittaba'ani tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salaf. Sebab para sahabat orang yang pertama kali dia mendakwakan dakwah yang hak ini, para sahabat. Mengikuti Rasulullah, maka kita diwajibkan untuk mengikuti mereka. Kenapa? Kita diwajibkan untuk mengikuti Rasulullah, ana wa man ittaba'ani. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh, dalam dakwah itu harus ada pensucian kepada Allah. Wa subhanallah. Dalam dakwah itu harus ada pensucian kepada Allah SWT. Kita wajib mensucikan Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah ini. Makanya ketika kita berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan nama dan sifat itu. Mensucikan Allah SWT, menyebutkan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, agar tambah pengagungan kita kepada Allah, agar tambah takut kita kepada Allah SWT. Itu dalam dakwah seperti itu. Harus yang diagungkan Allah, jangan diri kita. Jangan kita senang dipuji, yang dipuji Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dakwah ini berkembang segala macam karena Allah SWT. Allah yang memudahkan semua ini, Allah SWT. Dan Allah yang memberikan barokah kepada dakwah ini. Dan dakwah salaf, dakwah yang barokah. Sucikan Allah SWT. Agungkan Allah SWT. Besarkan Allah SWT. Bahwa kita gak ada apa-apanya. Allah semua yang mudahkan semua. Kemudian yang terakhir, yang ke-8. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Di sini harus ada bara. Dalam dakwah bara kepada kaum musyrikin kita. Enggak boleh wala, enggak boleh loyal, enggak boleh setia kepada kaum musyrikin, tapi kita bara. Berlepas diri dari orang-orang musyrik.
Kita wajib bara. Nanti ada pembahasan tersendiri. Al-wala wal bara. Dan saya sebutkan tentang al-wala wal bara ini dalam buku saya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah saya sebutkan tentang al-wala wal bara. Ini fawaid yang dapat kita ambil dari ayat ini. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah, ini tentang ayat-ayat sudah kita bahas. Sekarang kita masuk tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat saja ini sudah saya bawakan 23 ayat. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis Irbad bin Sariyah, nanti antum baca di halaman 96. Itu hadis menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salafus saleh. Hadis ini nanti ada pembahasan tersendiri. Dan antum kalau mau lihat syarahnya banyak di beberapa tempat. Saya juga sudah nulis buku tentang ini. Judulnya Wasiat Perpisahan. Syarah dari hadis ini. Hadis Irbad bin Sariyah. Dan juga fawaid dari hadis ini. Kita baca hadis yang lain. Yaitu hadis yang ke-31. Halaman 109. Rasulullah bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama'i, fa idza dhahabatin nujumu atas sama ma tu'ad. Wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Bintang-bintang itu sebagai penjaga langit. Apabila bintang itu hilang, maka datanglah apa yang dijanjikan atas langit. Dan aku adalah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Apabila aku telah pergi meninggal dunia, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Apabila sahabatku telah pergi meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada mereka. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa para sahabat adalah hujjah bagi kita dalam memahami Islam. Rasulullah menyebutkan bahwa para sahabat adalah hujjah bagi kita dalam memahami Islam. Para sahabat bagaikan bintang di langit. Di dalam Al-Quran, bintang itu mempunyai 3 fungsi. Dalam Al-Quran, bintang mempunyai 3 fungsi. Yang pertama sebagai hiasan langit. Yang kedua sebagai pelempar syaitan. Yang ketiga sebagai petunjuk arah. Maka para sahabat, yang pertama sebagai hiasan bagi umat ini. Yang kedua sebagai pelempar bintang api berupa hujjah yang nyata terhadap orang-orang yang menyimpang mengikuti dan ahlul bid'ah. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu pemahaman sahabat harus ikut. Dan dalilnya saya sebutkan. Kemudian yang terakhir, ya dari wajibnya mengikuti salaf. Kita akan dua pembahasan. Yang pertama tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf. Yang kedua tentang prinsip dakwah salaf ini. Yaitu antum lihat tentang penjelasan sahabat ketika ada kelompok-kelompok yang mereka menyalahi
Untuk melihat di nomor 47 halaman 133 sampai 135. Ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abu Musa mengatakan di Masjid Kufa itu ada orang-orang yang bikin halaqah zikir. Ini di zaman sahabat ini. Sesudah wafatnya Rasulullah, ada orang yang bikin halaqah zikir, ada pemimpinnya. Sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah. Ucapkanlah subhanallah 100, bertakbirlah 100, ada pemimpinnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau katakan? Ya saya tidak lihat kecuali kebaikan. Kemudian nanti engkau akan lihat. Sampai di Masjid Kufa itu Abdullah bin Mas'ud mendatangi halaqah zikir itu. Kemudian berdiri di hadapan mereka. Abdullah bin Mas'ud ditokohkan sebagai ulama dari kalangan para sahabat. Abu Musa tidak mau. Dia berfatwa sampai nunggu pendapat orang yang lebih alim. Kita Abdullah bin Mas'ud. Tunggu pendapat Mas'ud. Bagaimana pendapat engkau? Enggak langsung menghukumi, tidak. Tunggu. Sampai Abdullah bin Mas'ud datang radhiyallahu anhu kepada mereka yang sedang membuat halaqah zikir. Kemudian berdiri dan berkata, perbuatan apakah yang sedang kalian lakukan? Mereka jawab, kami, wahai Abu Abdurrahman, dengan kerikil kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Ibnu Mas'ud berkata, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, maka aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikit pun juga. Waihakum ya ummata Muhammadin ma asra halakatukum haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhi thiyabuhu lam tabla wa aniyatu lam taqsur waladhi nafsi biyadi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babi dhalalatin. Celaka kalian wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Para sahabat Nabi SAW masih banyak dan ini pakaiannya belum usang dan bejananya belum pecah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian menyangka berada di atas agama yang lebih lurus daripada agama Nabi Muhammad? Ataukah kalian tidak membuka pintu-pintu kesesatan? Mereka menjawab. Apa jawaban mereka? Wahai Abu Abdurrahman, yang kami inginkan tidak lain kecuali kebaikan. Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Sungguh Rasulullah SAW memberitahukan kepada kami bahwa ada satu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Demi Allah, aku tidak mengetahui, mungkin sebagian mereka adalah dari kalangan kalian. Kemudian beliau berpaling dari mereka. Lalu Amr bin Salamah berkata, kami melihat sebagian besar orang yang membuat halaqah itu pada perang Nahrawan memerangi kami bersama Khawarij. Ini riwayat yang sahih riwayat Ad-Darimi. Anda perhatikan, awalnya bid'ah itu kecil. Kecil bid'ah itu. Tidak besar, kecil, cuma pakai kerikil, zikir. Ini bid'ah, Nabi enggak contohkan. Lama-kelamaan jadi keyakinan memusuhi sahabat. Akhirnya pada waktu zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka memerangi Ali bin Abi Thalib bersama orang-orang Khawarij. Jadi awalnya kecil, akhirnya apa? Menumpahkan darah manusia. Awalnya kecil bid'ah itu dan akhirnya menumpahkan darah manusia. Maka perhatikan itu. Antum perhatikan juga di sini bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu menjadikan pemahaman ini kepada pemahaman sahabat. Dikatakan, wahai umat Muhammad, alangkah cepat kesesatan kalian. Sahabat masih banyak. Kenapa kalian tidak ikut sahabat? Sahabat masih banyak yang hidup. Kenapa kalian membuat satu yang baru dalam agama ini? Ya, jadi kan tolak ukur dalam memahami agama Islami para sahabat. Sahabat masih hidup, kok kalian membuat satu yang baru? Yang Nabi nggak kerjakan zikir berjamaah, yang sahabat tidak kerjakan zikir berjamaah itu. Nggak dikerjakan oleh Nabi, nggak dikerjakan juga oleh para sahabat. Kenapa kalian cepat sesatnya?
Apa jawaban mereka? Yang kami inginkan kebaikan, tidak lain kebaikan. Apa kata Abdul bin Mas'ud? Wa kam min muridil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan, dia tidak tepat. Tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan sunnah. Jadi niat baik tidak membenarkan perbuatan bid'ah. Niat yang baik tidak membenarkan perbuatan yang bid'ah, tidak. Ya beda tetap beda, hatta niatnya baik. Tetap bukan hanya niat yang baik, bukan hanya niat yang ikhlas, tapi yang kedua apa? Harus ittiba. Syarat diterimanya amal dua, syarat diterima amal. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu hilang, enggak diterima amalnya. Meskipun dia ikhlas, zikirnya ribuan kali, ya, atau baca ya Latif 1115 kali umpamanya. Contohnya enggak ada, enggak diterima oleh Allah. Meskipun dia ikhlas, tapi harus contoh. Zikirnya boleh, tapi ketika menyebutkan nama itu saja dan bilangannya tertentu 1115 atau berapa lagi dia sebutkan. Dari mana dalilnya? Dari mana keterangannya? Nabi contohkan atau tidak? Jadi ini harus kembali kepada pemahaman sahabat. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, sekarang kita masuk kepada prinsip dakwah salafiyah. Karena ini penting, ya, terutama untuk para ustadz, para dai, dan juga yang lainnya, bahwa kita punya prinsip dakwah. Pada hakikatnya prinsip dakwah salaf, prinsip dakwah Islam. Yang pertama, saya ringkas saja, ya, tidak seluruhnya saya baca, saya ringkas saja, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Seperti yang sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Jadi harus kita kembali kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini prinsip dakwah. Jadi ketika orang akan berdakwah, mengajak manusia berdakwah, ketika dia akan mengajak manusia kepada Islam, maka yang pertama kali perpijakan dia harus dia berpegang pada Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dakwah enggak boleh dengan ra'yu, enggak boleh dengan pendapat. Enggak boleh juga dengan perasaan, enggak boleh juga dengan banyaknya orang. Juga bukan dengan dongeng cerita, bukan. Dakwah ini mengajak orang kepada Quran dan Sunnah, mengajak kepada arkanul iman, arkanul Islam, mengajak kepada akhlak yang mulia, mengajak mereka kepada kebaikan, jauhkan mereka dari semua kejelekan. Ini dakwah. Itu dakwah. Maka dia harus pegang dulu. Pijakan dia berpegang pada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Jika orang-orang banyak berdakwah, bukan dakwah, yang disampaikan bukan ayat, ayatnya sebagai pembuka saja. Kalau khutbah Jumat, ayat dibawakan. Setelah ayat dibawakan, supaya barokah aja. Yang disampaikan macam-macam sudah. Enggak jelas awalnya, enggak jelas akhirnya. Atau ceramah, juga enggak jelas. Karena yang dibawakan bukan dalil, bawakan dalil ayat, ayat yang ini maksudnya mana, penjelasannya kemana. Maka harus berpegang pada Quran, Sunnah, dan bagaimana pemahaman salaf ketika menjelaskan ayat itu. Menjelaskan dalil itu. Jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, berdakwah kepada tauhid. Mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Ini dakwah salaf. Bahwa dakwah salaf ini mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Menjauhkan syirik. Dan ini harus terus ribuan kali diulang dakwah ini. Enggak boleh bosan. Enggak boleh orang mengatakan kita kan sudah selesai usulus salatah, sudah selesai kitab tauhid, sudah selesai syarahnya. Terus ulangi lagi. Maka Syekh bin Baz rahimahullah ketika selesai Fathul Majid, diulang lagi. Kitab ini manfaat dan barokah. Ulangi lagi, terus ulangi sampai orang betul-betul paham dan ada yang hafal dalil-dalilnya semuanya dan juga mereka wajib untuk mengamalkan isinya dari Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Makanya tauhid, ajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Karena ini paling dasar dakwah semua nabi, semua rasul. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah kami mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik.
Jauhkan tagut. Dan kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhkan tagut. Beribadah kepada selain Allah. Semua nabi, semua rasul, dakwanya dakwah tauhid. Makanya kalau dakwah tidak dimulai dengan dakwah tauhid, dakwah enggak benar. Menyimpang dari dakwahnya para nabi, semua rasul memulai dakwanya dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Semua nabi dan rasul. Maka kita enggak boleh menyimpang dari manhaj mereka. Harus meniti satu manhaj ini yang benar dan lurus, yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Hatta antum sudah selesai kitab Ushulus Tsalatsah, kitab tauhid, ulang lagi. Setelah itu kaji lagi kitab yang lain, Aqidah Wasithiyah, kemudian Aqidah Tahawiyah dan yang lainnya dari kitab-kitab akidah. Dan ikuti syarahnya para ulama. Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari atau sebelumnya Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad. Itu kaji. Dan itu banyak manfaatnya. Kemudian juga Ushulus Sunnah lil Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani itu muridnya Imam Syafi'i, punya kitab akidah. Itu baca. Dia tulis kitab akidah dari siapa? Dari gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Al-Muzani. Itu baca, bagus. Akidah itu. Dan di Indonesia ini hampir nggak ada yang baca kitab itu. Bahkan di kajian pun nggak dibaca. Kitab Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Itu tentang akidah salaf. Maka kita mengkaji tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kita kaji dan ulang-ulang supaya tambah kuat. Dan lagi yang terpenting lagi, ikhwan fillah semua, antum perhatikan. Yang terpenting lagi dari kajian tentang tauhid itu, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang penting lagi bagaimana menumbuhkan pengagungan kita kepada Allah SWT. Tambah takut kita kepada Allah, tambah harap kita kepada Allah, tambah ikhlas kita, tambah ketakwaan kita, tambah tawakal kita, tambah juga harapan kita kepada Allah, tambah. Setiap kita mengkaji kitab tauhid, tambah pengagungan kita kepada Allah SWT. Itu yang paling penting. Bukan sekedar tamatnya saja, tapi bagaimana kita mempraktekkan isinya. Itu penting. Kemudian juga saya sebutkan tentang kaidah-kaidah semua sifat dan yang lainnya. Ini nggak perlu dibahas, dan ini panjang pembahasannya. Saya sebutkan juga tentang bahaya syirik. Itu Anda bisa lihat di halaman 287. Ini juga peringatan kepada orang-orang yang masih menyembah kubur, ya, masih menyembah barang-barang yang dianggap bahwa itu sakti. Dalam Islam nggak ada barang yang sakti, itu nggak ada. Ya, keramat nggak ada itu. Atau menyembah pohon atau yang lainnya. Ini saya sebutkan tentang bahaya syirik. Kemudian setelah itu kita ikhwan fillah, azakumullah, setelah berbicara tentang masalah tauhid yang kedua, kemudian saya sebutkan di sini tentang yang ketiga, untuk melihat, yaitu dakwah sunnah Salafiyin mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Ibadah kepada Allah dengan benar. Jadi kita mengajak orang ini untuk ibadah ini dengan benar. Jadi ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ikhlas dan ittiba. Jangan sampai mereka mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, yaitu mengadakan bid'ah-bid'ah. Dan sering orang mengatakan, kenapa sih atau sering orang mengatakan, kenapa dai-dai salaf sering menyebutkan tentang bid'ah? Kita katakan, yang pertama kali menyebutkan tentang bid'ah itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali menyebutkan tentang bid'ah Rasulullah. Beliau yang bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Nabi yang bersabda pertama kali. Nabi juga yang bersabda, ini hadis sahih, riwayat Imam Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian juga Nabi bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada, semua bid'ah sesat. Yang demikian Rasulullah, semua bid'ah sesat. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
tentang jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru. Nabi yang baru dalam agama ini itu bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Kemudian dijelaskan oleh sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u wa kullu bid'atin dhalalah. Ikuti, jangan berbuat bid'ah karena setiap bid'ah sesat. Abdullah bin Umar berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun orang memandang baik. Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian. Setiap bid'ah sesat meskipun orang memandang baik. Sesat. Enggak ada yang namanya bid'ah hasanah. Ini pemahaman para sahabat demikian. Amal-amal yang tidak mengikuti sunnah itu adalah amal-amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian yang keempat, bahwa dakwah salaf memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik dan berbagai bentuknya. Ya, syirik dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan juga bahaya syirik. Jadi bahaya syirik terus kita ingatkan umat dari bahaya syirik. Yang kelima, berdakwah kepada ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah dan memerangi taklid buta. Kemudian juga saya sebutkan tentang taklid, apa sih definisi taklid dan tentang bahaya taklid buta saya sebutkan di sini. Karena antum lihat di antara perpecahan yang ada juga karena taklid. Taklid ini. Dan saya sebutkan definisinya. Kemudian fanatik kepada mazhab. Dan selanjutnya ini panjang ya pembahasannya tentang tentang prinsip dakwah Ahlussunnah. Kemudian yang perlu juga saya ingatkan ikhwan fillah jazakumullah, bahwa dakwah Ahlussunnah ini dakwah mengajak manusia kepada ilmu. Ini penting. Bahwa kenapa kita selalu menganjurkan orang nuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu tentang Islam ini. Tahu tentang tauhid, tahu tentang syirik, tahu tentang sunnah, tahu tentang bid'ah, tahu tentang Islam yang sebenarnya bagaimana Islam ini. Nuntut ilmu. Maka prinsip dakwah dari Ahlussunnah ini mengajak orang untuk nuntut ilmu. Bukan membiarkan orang, ya sudah kamu dakwah saja. Kamu dakwah saja. Kamu tabligh saja. Kamu ini saja. Bukan, ilmu dulu. Harus menguasai ilmu. Belajar ilmu syar'i. Menguasai ilmu. Jadi ini wajib. Ini prinsip dakwah. Kemudian juga tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah artinya membersihkan dari berbagai macam kotoran dan mendidik generasi di atas manhaj yang benar. Dan itu jalan menuju kemuliaan umat. Kemudian juga prinsip dakwah Ahlussunnah mengajak kepada akhlak yang mulia, tazkiyatun nufus. Ini tadi malam sudah kita bicarakan. Bahwa kita mengajak umat Islam ini untuk berakhlak yang mulia. Dan juga untuk membersihkan hati. Kita nggak pernah mengajarkan anak-anak yang ikut kajian, pemuda-pemuda, kita nggak pernah mengajarkan untuk durhaka pada orang tua, nggak pernah. Justru kita mengajak mereka untuk berbakti pada orang tua, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada sanak kerabat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kaum muslimin. Itu ajaran salaf, ajaran Islam itu. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Bahwa di dalam orang-orang mengikuti salaf itu orang yang keras, dia tidak berbuat baik pada orang tua. Ini fitnah, ini tuduhan yang tidak benar. Tidak benar. Justru kita mengajak kepada akhlak yang mulia dan pensucian hati. Ini dakwah kita. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah juga saya sebutkan di sini bahwa dakwah salaf juga memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu dan mungkar. Makanya nggak boleh dai salaf itu membawakan hadis yang dhaif, yang lemah, apalagi palsu, nggak boleh. Makanya dia harus belajar dulu tentang hadis itu. Jangan sekali-kali bawakan hadis yang dhaif, nggak boleh. Tidak boleh. Karena kalau dia tahu bahwa itu dhaif dan disampaikan juga, dia termasuk salah seorang pendusta. Dan berdusta atas nama Nabi berbeda berdusta dengan atas nama yang lain. Berdusta atas nama Nabi memasukkan orang ke dalam neraka. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja, maka adalah ia menempatkan tempat dunia neraka. Jadi ini dakwah
dakwah ahlu sunnah mengajak orang kepada hadis-hadis yang sahih. Kemudian juga yang ke-11, bahwa dakwah ahlu sunnah memerangi hizbiyah dan fanatik golongan. Hizbiyah, kelompok-kelompok, golongan-golongan, firqah-firqah, hizib. Kita nggak pernah mengangkat adanya imam atau dibaiat, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Umumnya di Batam ini ada ustadz, itu harus dibaiat ustadznya. Yang kita baiat adalah Rasulullah SAW dan Imamul A'zam, ulil amri yang dibaiat. Jadi kalau orang tanya, kalau di salaf itu siapa imamnya? Rasulullah. Imamnya Rasulullah SAW. Kalau di hizbiyah itu mesti ada imamnya. Kalau kelompok-kelompok hizbiyah ada imamnya. Imamnya dibaiat dan berjanji setia, enggak keluar. Kalau keluar matinya seperti bangkai jahili. Ada antara dakwah salaf dengan dakwah mereka. Kalau dakwah orang yang mengatakan dia salaf kemudian dia hizib kelompok, nah berarti ini enggak benar. Pemahaman dia sudah mulai mengikuti pemahaman hizib. Ya, kita enggak mengajak orang kepada hizib. Kepada soalnya banyak bab yang membuat perpecahan yang terjadi, ya ini kelompok-kelompok hizib-hizib ini. Dan apa-apa yang ada, antum lihat ya, bahwa kelompok-kelompok hizib-hizib ada, itu semuanya nanti pada akhirnya apa? Pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Karena dia anggap bahwa kelompok yang benar, yang lain enggak benar. Makanya saya sering mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang ada itu kelompok-kelompok sempalan, jamaah-jamaah sempalan. Apakah itu Syiah, Qadariyah dan yang lainnya, sempalan. Ada juga LDII dan segala macam lah. Yang orang mesti masuk kepada kelompoknya, kalau tidak masuk kepada kelompoknya kafir, keluar dari Islam. Matinya seperti jahiliyah. Ini semua kelompok-kelompok sempalan yang sesat dan menyesatkan. Dan baiat mereka adalah baiat yang bid'ah. Karena Nabi enggak mengajarkan baiat-baiat kepada kelompok-kelompok itu. Justru mereka membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Justru kita mengajak seluruh kaum muslimin berpegang pada Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Itu yang kita ajak. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, yang terakhir yaitu yang ke-12, yaitu kita mewujudkan kehidupan Islam dengan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Jadi kita berusaha bagaimana menegakkan hukum Allah. Dan ini prosesnya lama dan panjang. Makanya pertama kita mulai penegakan syariat Islam dari diri kita dulu. Istri kita, anak kita, bagaimana menegakkan Islam, melaksanakan syariat Islam. Sebab Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita mulai dari diri kita. Dan kita roba dari diri kita, bukan dari pemimpinnya, bukan dari tokohnya, tapi dari kita. Mulai ada pembinaan-pembinaan tentang akidah, tentang ibadah dalam rumah tangga kita, masyarakat kita akan terbentuk nanti. Hukum Islam dan pelaksanaan hukum Islam ini. Tapi jangan langsung dari atas, mulai dari bawah. Antum lihat para nabi, pemimpinnya kafir. Itu yang mengangkat diri sebagai Tuhan siapa? Kamu mencabut uban. Tidaklah orang muslim yang beruban rambutnya dalam Islam walaupun sehelai, kecuali itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Nasa'i. Saya ingatkan, usahakan pertanyaan berkaitan dengan materi. Dan kemudian juga yang kedua, tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Saya sebagai talibul ilm tidak mampu untuk menjawab semuanya. Jadi yang bisa saya jawab, yang tidak, wallahu a'lam bissawab.
Jadi orang yang sudah mengikuti pemahaman Quran was sunnah ala fahmi salaf disebut dengan salafi. Apakah ada lagi dibagi-bagi? Ada salafi qutbi, salafi sururi, salafi haroki dan lain-lain. Yang enggak ada lagi. Itu penamaan dari orang-orang hizbiyin dan harokiyin untuk memecah belah salaf. Gitu. Dan hakikatnya kalau ada orang-orang yang seperti itu, ya dia tidak masuk kepada manhaj salaf. Jadi memang dinisbatkan sengaja orang-orang hizbiyin harokiyin, kita jelaskan kepada mereka tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Kita jelaskan juga tentang kekeliruan, kesalahan pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, dan fatal kesalahannya. Nah mereka tidak terima, akhirnya mereka mengkotak-kotak salafi ini. Tujuan mereka untuk memecah belah. Ya pada akhirnya nggak ada, mereka yang bagi. Nggak ada salafi qutbi, nggak ada. Ya qutbi ya sururi. Saya jelaskan tentang apa makna sururi ada di buku ini. Dan juga kalau ada orang yang bertanya, dan usahakan pertanyaan jangan berkaitan dengan syubhat. Syubhatnya sudah saya jawab di sini di buku ini. Ingin membaca syubhatnya. Dan yang berseputar salaf. Ini juga tadi sudah saya katakan, ada pertanyaan bahwa salaf itu nggak memperhatikan tentang keadaan umat Islam. Saya sudah jawab. Saya ambil jawaban tambahan sedikit. Ya, antum perhatikan bahwa umat Islam yang ada ini, mereka mendapatkan berbagai macam cobaan, musibah, malapetaka. Cobaan, musibah, malapetaka itu disebabkan karena apa? Karena dosa dan maksiat. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab tangan-tangan kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Sekarang Allah sudah ingatkan bahwa musibah yang ada dengan sebab tangan manusia, dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Bahwa dosa dan maksiat yang paling besar apa? Syirik. Yang paling besar syirik. Nah sekarang kita lihat ini umat ya, bukan pribadi umat ini, umat Islam. Sekarang kita menjelaskan kepada umat agar mereka ini kembali, agar mereka meninggalkan perbuatan syiriknya dengan mentauhidkan Allah. Karena itu para dai salafi, dua salafiyin, mereka mendakwakan umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Peduli atau tidak? Daripada sekedar memberikan bantuan. Bantuan tetap wajib diberikan kepada mereka yang terkena musibah. Apakah berupa harta, berupa makanan, berupa pakaian, berupa tempat tinggal. Dibantu. Tapi yang lebih penting lagi daripada itu, bagaimana menjelaskan mereka tentang Islam ini. Kepedulian. Justru salafin yang paling peduli kepada umat Islam daripada mereka. Karena mereka juga ketika berbuat, bukan atas nama Islam. Tapi nama apa? Nama kelompoknya, nama golongannya. Yang pertama kali ketika mereka bikin bantuan, benderanya dulu nomor satu. Ini benderanya warnanya apa ini? Ini kelompoknya mereka. Lantas suruh ambil foto ini, benderanya, masukin di koran. Tujuannya bukan karena Allah, karena ini bendera. Karena kelompoknya, karena golongannya. Jadi kita membantu mereka dengan harta, tapi juga yang paling penting bagaimana menjelaskan mereka tentang Islam. Mengajak mereka untuk menjauhkan syirik. Dan membawa mereka kepada kebaikan supaya mereka masuk surga. Siapa yang peduli? Salafin justru yang paling peduli. Karena apa? Mereka ingin bagaimana umat Islam ini baik dan umat Islam ini masuk surga. Kita ingin semua masuk surga. Dan kita ingin umat Islam masuk surga. Ini paling peduli. Jadi kalau orang mengatakan bahwa umat Islam ini tidak peduli kepada kaum muslimin, kita balikkan pertanyaan, antum peduli apa kepada umat Islam ini? Apa yang antum lakukan sekarang ini? Kalau seandainya antum sibuk dengan politik untuk menegakkan syariat Islam, bukan untuk menegakkan syariat, untuk menegakkan diri antum sendiri, bukan dengan syariat. Karena untuk kepentingan pribadinya dia, kursinya dia, bukan untuk Islam.
Tidak melihat. Justru kita menjelaskan kepada umat Islam ini supaya mereka kembali pada Al-Quran was sunnah ala fahmis salaf. Agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka beribadah dengan benar. Dan yang lainnya. Itu orang yang paling peduli. Karena antara bantuan harta dengan ilmu yang paling utama, bantuan apa? Ilmu. Bagaimana dengan pendapat Ustadz tentang banyaknya teroris yang ada